Kalau nggak ada modal nggak bisa. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tidaklah kita meninggal dunia setelah diberi umur yang barokah, melainkan meninggal dunia kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Pertahankan kalimat la ilaha illallah. Sebab siapapun yang membaca la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia, masuk surga. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati atas kalimat tersebut melainkan masuk surga. Saat itu Abu Dzar yang menyaksikan, sahabat Abu Dzar. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa?" Sekalipun orang itu pernah zina, pernah mencuri, wa in zana wa in saraqa. Sekalipun pernah zina, pernah mencuri. Kemudian tanya lagi, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah. Ini zina ya Rasulullah, mencuri. Sekalipun pernah zina, pernah mencuri, asalkan tobat, mati masuk surga. Berkat kalimat la ilaha illallah. 3 kali diulang. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, sekalipun kamu Abu Dzar enggak suka, tetap orang yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga ya. Sebenarnya gampang hadirin. Modal kita masuk surga gampang. Menetapi iman Islam sampai mati sudah. Ada kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu, di akhir hayat kita, insyaallah dakhalal jannah. Cuman mempertahankan ini yang susah. Mempertahankan kalimat ini yang susah, apalagi kita hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam maksiat yang bukan sembunyi-sembunyi lagi, tapi sudah terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya pandangan mata saja, cuman kadang muamalahnya pun sudah campur maksiat. Bergaulnya pun sudah campur maksiat. Mau ke sana pun, ke sini ke sana sudah ada maksiat banyak. Kalau seandainya maksiat yang enggak menghilangkan iman, tidak ada masalah. Kadang-kadang sampai mencabut iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk bagian dari keimanan hadirin yang dimuliakan Allah adalah mencintai baginda agung Nabi kita Muhammad SAW. Sebab iman kita enggak dianggap sempurna sebelum mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada siapapun dari makhluk Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak sempurna iman di antara kalian, enggak sempurna atau enggak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku dijadikan orang yang paling ia cintai melebihi anaknya, melebihi orang tuanya dan seluruh manusia. Iman kita enggak sempurna hadirin kalau belum menjadikan Nabi Muhammad menjadi manusia pertama yang kita cintai. Loh, saya cinta Allah, cinta Rasulullah, cuman saya juga masih cinta keluarga saya melebihi Nabi Muhammad. Nggak bisa, nggak cukup. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar Nabi Muhammad bersabda demikian, mengucapkan hal yang demikian, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Ya Rasulullah, saya sudah mencintai engkau ya Rasulullah. Saya pasti cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi segala sesuatu, melainkan diri saya sendiri ya Rasulullah. Dari keluarga sudah saya nomor 2-kan, engkau yang nomor 1 ya Rasulullah.
ayah, anak, istri, semuanya nomor 2. Nomor 1 engkau ya Rasulullah. Cuman saya masih cinta diri saya sendiri, masih mementingkan diri saya sendiri ketimbang engkau ya Rasulullah. Tapi saya sudah sepenuhnya engkau jadi nomor 1, tapi saya nggak bisa melebihi diri sendiri. Artinya masih cinta sama diri sendiri. Apa jawaban Nabi Muhammad? Qala sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, hatta akuna habba ilaik min nafsik. Demi Allah, wahai Umar, cintamu enggak diterima sebelum kamu mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Qala Umar, kemudian setelah Rasulullah berbicara demikian, sahabat Umar mengatakan, fa antal an, kalau begitu engkau sekarang ya Rasulullah, wallahi demi Allah, habbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang engkau menjadi orang yang pertama yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru cintamu diterima. Coba hadirin yang dimuliakan Allah, sekelas sahabat Umar kurang apa coba? Harta beliau keluarkan, nyawa beliau taruhkan kepada Rasulullah, keluarga beliau tinggalkan demi Nabi Muhammad. Cintanya luar biasa sama Rasulullah. Sampai-sampai orang ketika hijrah diam-diam takut sama orang-orang kafir Quraisy. Sahabat Umar nggak takut mati. Dia bawa pedangnya sambil digeret di tanah. Ini nggak takut mati. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, hadapi saya. Sahabat Umar. Kurang apa beliau? Ketika beliau menyatakan cintanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri, ditolak oleh Rasulullah. Loh, kita hadirin, yang kita lebih pentingkan dari Rasulullah banyak. Jangankan diri sendiri, keluarga lebih kita pentingkan, anak lebih kita pentingkan, istri apalagi. Bukti ini. Coba panjenengan mangkat ngaji malam Selasa terus diganduli bojo. Sudah mangkat belum? Sudah mangkat belum? Menan. Anaknya lagi meriang loh. Mangkat belum? Panas. Berangkat belum mangkat? Ini kadang-kadang hadirin untuk ngaji yang wajib saja kita masih berat kepada makhluk selain Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak kepake cinta kita, nyatakan ya Rasulullah aku cinta padamu, ya, uhibbuka ya Rasulullah, saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Tapi ternyata perintah Nabi Muhammad yang wajib masih ditinggalkan. Perintah Nabi Muhammad yang sunnah apalagi, yang wajib saja ditinggal, apalagi yang sunnah. Mereka mati-matian hadirin. Ini cinta sama Nabi Muhammad gak seperti kita, modal apa? Cangkem, modal lisan tok ngomong cinta, enggak. Bahkan nyawa mereka taruhkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sering dengar cerita sahabat Zaid bin Dathina. Ya, sebelumnya Hubaib bin siapa? Lupa saya. Sahabat Hubaib, orang Islam yang pertama kali mati di palang salib, sahabat Hubaib ini. Beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, menjadi tawanan mereka. Ditawari sama mereka orang kafir, kamu mau saya bebaskan dengan catatan Muhammad bawa ke sini, nanti kamu bebas. Ya, kamu silahkan bawa Muhammad ke sini, nanti kamu bebas. Kata sahabat Hubaib, ya, jangankan Nabi Muhammad dibawa ke sini untuk dibunuh,
Ya, kata beliau, Nabi Muhammad terluka, tertusuk duri saja lebih baik saya mati daripada beliau tertusuk duri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kecintaan sahabat, nggak main-main hadirin. Makanya orang-orang kafir saat itu Abu Sufyan pernah mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan, demi Allah, tidaklah aku melihat seseorang yang mencintai seseorang sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. Ya, artinya nggak ada yang seperti sahabatnya Nabi Muhammad kepada Rasulullah SAW. Makanya kita nggak bisa dibandingkan. Cinta kita sama Rasulullah kecil, cemen. Mau dibandingkan dengan sahabat nggak ada. Ya. Mau menghabiskan harta kita demi Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar, nggak ada yang seperti itu. Ya, mulutan besi cepret-cepret main ini ya. Saanane. Ya. Nah. Seorang wanita di zaman Nabi Muhammad, saudara lakinya, suaminya, anak lakinya ikut perang bersama dengan Rasulullah. Tapi ajaibnya yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan suaminya, bukan anaknya, tapi siapa? Nabi Muhammad. Beliau harap-harap cemas, 2C ya, harap-harap cemas. Di rumah bukan mikirin suaminya, bukan mikirin anaknya yang sedang perang, bukan mikirin saudaranya yang sedang perang, tapi yang dipikirin bagaimana keadaan Rasulullah. Oh, hebat kan? Ada yang seperti ini. Sampai selesai perang, orang datang ke kota. Ini wanita nunggu di gerbang kota. Setiap ada orang datang perang, tanya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad? Dijawab, wahai ibu, suamimu meninggal dunia. Saya nggak tanya suami saya tanya Rasulullah bagaimana? Rasulullah baik-baik saja. Datang lagi orang, wahai ibu, anakmu meninggal dunia, anak lelakimu meninggal dunia. Saya nggak tanya anak saya, yang saya tanya adalah Rasulullah SAW. Ajib ya, ini cintanya sama Rasulullah luar biasa. Dikabar lagi, saudara lakimu meninggal dunia. Saya nggak peduli, yang penting bagaimana keadaan Rasulullah. Ada yang nyampaikan, wahai ibu, Rasulullah keadaannya baik-baik saja. Tunjukkan kepada saya belum bombong kalau belum lihat Rasulullah dalam keadaan sehat. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah bom baru. Ya Allah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah ibuku ya Rasulullah, la ubali idza salimta min adabin. Ya Rasulullah, aku enggak peduli setelah melihat engkau selamat, saya enggak peduli lainnya ya Rasulullah. Kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah ya yang menimpa saya setelah melihatmu dalam keadaan sehat, semuanya ringan, semuanya sepele. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perwujudan cinta yang sejati seperti ini hadirin. Makanya sahabat Nabi SAW ini dalam mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Nggak ada satupun orang setelahnya yang bisa menandingi kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kita flashback lagi, cerita tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, tukang adzannya Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah tukang adzan. Setelah Nabi Muhammad wafat, sebelumnya beliau tinggal di Madinah. Setelah Nabi Muhammad wafat, beliau ini nggak sanggup lagi tinggal di Madinah. Kenapa nggak sanggup? Setiap jalan ketemu di sudut kota, pernah bersama dengan Nabi Muhammad, nangis Bilal. Ngelihat masjid, nangis Bilal. Ngelihat cucunya Nabi Muhammad, nangis Bilal. Nangis terus, setiap jalan ketemu, nangis sudah. Nggak kuat, akhirnya pindah ke Syam. Pindah ke mana? Syam.
Sampai di Syam beberapa bulan, beberapa tahun, setahun kalau nggak salah, Bilal diimpeni mimpi ketemu Nabi Muhammad ya di dalam tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Mahadzal jafa ya Bilal." Kok seperti ini Bilal? Kok kamu cuek dengan saya Bilal? Kok kamu menjauhi saya wahai Bilal? Kata Nabi Muhammad. Menjauhi saya wahai Bilal. Nah, Bilal langsung bangun tidur, nangis. Kata istrinya, "Kenapa?" "Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Hari ini saya harus ke Madinah. Persiapkan bekal." Kemudian sampai Madinah langsung ziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah, nangis Bilal. Setelah ziarah ketemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ketemu sahabat Abu Bakar, diminta, "Wahai Bilal, engkau dulu muadzinnya Rasulullah, tolong adzan lagi seperti di zaman Nabi Muhammad." Kata Bilal ngomong sama Abu Bakar, "Saya dulu memang dibebaskan oleh engkau wahai Abu Bakar. Silahkan kau minta apapun permintaan kamu, tapi tolong jangan minta yang ini. Tapi tolong jangan minta yang ini." Artinya menjadi adzan lagi seperti di zaman Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya Bilal nyerah, nggak bisa maksa. Akhirnya Abu Bakar nyerah, nggak bisa maksa sahabat. Datang Hasan sama Husain, cucunya Rasulullah. Ya Allah, ngelihat cucunya Rasulullah nangis Bilal, nangis. Kemudian Hasan Husain minta sama Bilal, "Bilal, tolong adzan lagi, saya pengen dengar adzanmu wahai Bilal." Loh, ini nggak bisa nolak Bilal. Kenapa? Yang minta cucunya Nabi Muhammad, nggak bisa. Kalau tadi yang minta sahabat Abu Bakar bisa nolak, kalau cucu Nabi Muhammad nggak bisa nolak, yang minta beliau berdua. Akhirnya singkat cerita Bilal pun naik ke menara, kemudian mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujatil Madinah, gempar Madinah, gempar. Orang-orang teriak, "Rasulullah hidup lagi." Apakah Rasulullah hidup lagi? Allahu Akbar, Allah, tambah gempar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, geger semadinah, keluar rumah semuanya. Apakah Abu Isa Rasulullah? Apakah Rasulullah bangkit lagi, diutus lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Gempar pada keluar ke rumah, dari rumahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, keluar semuanya. Wah, ingat, karena apa? Adzan ini mereka dengarnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak kuat Bilal, kelenger pingsan, jatuh Bilal, nangis nggak kuat. Semua penduduk Madinah nangis. Teringat siapa? Teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan yang seperti ini hadirin nggak kita dapati di zaman sekarang. Cinta kita ini masih cinta palsu. Sudah diakui atau nggak diakui masih palsu. Sunnah sering ditinggal, ajaran yang wajib ditinggal, dan lain sebagainya. Termasuk masalah kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saja masih perhatiannya setengah-setengah. Yo ya, diakui nggak diakui masih setengah. Ya tenaga, ya pikiran, ya harta masih setengah-setengah. Nggak seperti zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat namanya Amr ibnul Jamuh. Beliau ini kakinya apa istilahnya? Pincang satu. Kakinya apa? Pincang satu. Tapi maksa ingin ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Jangan, kau nggak bisa perang." "Enggak Rasulullah, saya harus perang bersama denganmu." Subhanallah, saking cintanya nggak peduli dirinya ini lumpuh, nggak peduli dirinya nggak punya kaki satu. Yang penting saya bisa membela bersama dengan Nabi Muhammad.
Kita kalau sakit sedikit hadirin ngaji be ora mangkat. Ini keadaannya nggak memungkinkan, tapi tetap berangkat. Akhirnya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ra'aituhu yata' fil jannah bi arjatihi." Sungguh demi Allah aku melihat sahabat ini, beliau berjalan dengan sempurna ya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Ketika Bilal bin Rabah menjelang akhir hayatnya, istrinya di sebelahnya nangis. Orang sedang sekarat mesti keluarganya kan nangis. Kata Bilal bin Rabah, "La tabki, kamu jangan nangis." Kata Bilal, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Besok saya akan ketemu kekasih saya Nabi Muhammad. Nggak usah nangis, saya mati nggak sedih. Kenapa? Besok saya akan ketemu siapa? Nabi Muhammad. Dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, coba ikuti beliau atau mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Nabi Muhammad. Sekalipun dengan perkara-perkara yang mungkin kelihatannya sepele. Contoh seperti sahabat siapa itu yang selalu tersenyum, selalu apa? Tersenyum. Namanya sahabat siapa? Abu Darda ya. Kalau nggak salah sahabat Abu Darda, selalu tersenyum. Iya betul, Abu Darda. Setiap ketemu orang senyum, diajak bicara senyum ya. Akhirnya ibunya sampai khawatir, ya, Abu Darda senyum terus, jangan-jangan edan. Maka ditanya, kenapa kau selalu tersenyum wahai Abu Darda? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu bi haditsin illa tabassam. Sebab dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kecuali beliau tersenyum. Gampang senyum. Gampang apa angel? Gampang. Senyum sudah, ketemu senyum terus semua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau setiap ketemu anak kecil, "Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum." Ditanya sahabat yang lain, "Atusallimu alal atfal ya Anas?" Hai Anas, ini anak kecil. Kau mengucapkan salam kepada anak kecil wahai Anas? Ya. Hakadza ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Beginilah aku melihat Nabi Muhammad berbuat. Ya, saya melihat Nabi Muhammad sering nyalami anak kecil, maka aku pun melakukan hal tersebut. Ini yang remeh, yang kelihatannya remeh dilakukan oleh mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar memperhatikan sunnah dan adab, sekecil apapun tetap mereka lakukan. Kenapa? Karena perhatiannya dan cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, amin ya rabbal alamin ya. Sebab yang namanya sunnah Nabi Muhammad, hadirin yang dimuliakan Allah, itu standar atau patokan ukuran kita benar-benar cinta kepada Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar cinta kita atau pengamalan kita kepada sunnah, maka sebesar itu pula cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebab yang namanya orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu pasti taat kepadanya, nggak mungkin. Ada orang cinta si A, si B, kemudian nggak nurut sama orang itu, mustahil. Itu namanya bukan cinta. Ya, dulu waktu mungkin pengantin baru, baik contohnya aja pacaran, jangan. Kalau pacaran kan nggak boleh. Ya, coba istrinya minta sesuatu, mesti langsung dibelikan. Mau beli apa? Ya, langsung beli.
Ngomong ini langsung dituruti. Ngomong ini langsung. Kenapa? Karena cinta. Iya ya. Ya boleh. Iya. Karena apa? Karena masih cinta. Barang wis 10 tahun kawin. Kadang-kadang tembe anyar-anyaran kawin bae kepaduk bojone sing diganyami watune. Sing diganyami apa? Watune. Barang 10 tahun kawin kepaduk sing diganyami siapa? Watune maning. Wah, jare siapa? Jadi orang yang cinta sama orang yang dicinta itu pasti ngikuti, pasti nurut, gak mungkin enggak. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, mengikuti baginda agung Nabi Muhammad SAW ini kebaikan dan kunci kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau pernah mengatakan wa qad jama'allahul khair kullahu fi bait wa ja'ala babahu wa miftahahu mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Athaillah, Allah telah mengumpulkan kebaikan, semua kebaikan dalam satu rumah, dalam satu bangunan. Dan Allah jadikan pintu dan kuncinya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Siapa yang pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, ya harus lewat pintu dan kunci. Karena masih di dalam rumah. Mau ngambilnya bagaimana kalau nggak buka pintu? Pintunya dan kuncinya adalah apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama itu sering berdoa, Allahumma rzuqna husnal mutaba'ah lirrasulika sayyidina sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Ya Allah, karuniai kami sebaik-baik pengikutan kepada Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan, dalam perbuatan maupun dalam. Ini mereka para ulama sering berdoa seperti itu. Termasuk kalau kita baca rotibul autos, doanya ini pun demikian. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fil hal wal ma'ali innaka samiud dan sebagainya. Warzuqna, ya Allah karuniakan kami kamalal mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti lahu, mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW, zahir dan batin. Makanya sering doa seperti itu hadirin. Jadi kita ini senang atau cinta dengan sunnah ataupun dengan adab Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang sering baca rotib sampai sempurna, maka orang tersebut akan senang dengan sunnah Nabi Muhammad karena berdoa. Jadi kalau ada orang nggak suka dengan sunnah Nabi, ya mungkin nggak pernah baca rotib ini, mungkin nggak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita semua dapat mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan maupun dalam setiap keadaan. Jangan salah satunya hadirin. Sebab dulu kaum Khawarij, ada kaum Khawarij dulu, mereka ini sangat semangat di dalam mengikuti Nabi, tapi hanya perbuatan saja. Hanya perbuatan saja. Akhirnya ajarannya menyimpang. Akhirnya ajarannya apa? Menyimpang. Karena ngikuti hanya perbuatan saja. Makanya kita kalau berdoa, dohiron, batinan, ya baik ucapan, perbuatan maupun keadaan. Ya, maka kita ngikuti semuanya. Apa yang dari Nabi Muhammad SAW kita ikuti. Kalau belum mampu, maka sebaiknya kita diam. Enggak usah komentar, enggak usah protes, enggak usah menyimpang. Diam, belum mampu, diam sudah. Enggak usah protes. Mereka orang-orang Khawarij
karena ngikuti perbuatan Nabi saja, ya, nggak ngikuti akhlaknya, nggak ngikuti adabnya, akhirnya apa? Mereka kejam terhadap kaum muslimin sendiri. Tapi sama orang-orang kafir, bala. Ada yang seperti ini zaman sekarang banyak. Walaupun mungkin mereka nggak nyebut khawarij, tapi banyak. Padahal sifat umat Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan kaum muslimin, mereka saling berkasih sayang. Tapi mereka tegas terhadap kaum kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam Al-Quran disebutkan Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang kafir, rohama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara mereka umat Islam itu sendiri. Ini sifatnya orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang terbalik sama orang Islam kok memusuhi, berarti bukan sifatnya orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nggak tahu sama siapa dia. Kalau sama orang Islam sendiri, justru mereka menyalahkan, merendahkan, ya bahkan mencaci maki. Na'udzubillahi min. Ini nggak tahu umat Nabi Muhammad atau bukan ini orang. Sebab sifat-sifatnya orang yang bersama dengan Nabi, mereka saling berkasih sayang terhadap kaum muslimin dan juga tegas dengan orang-orang kafir. Ini masalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan kullul abwab masdudah, setiap pintu terkunci, illa min babir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali lewat pintu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tanggal 17 kita akan mengadakan peringatan Maulid baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya, mulai dari tahap persiapan sampai digelarnya acara, sampai terakhir acara berlangsung, dan mudah-mudahan harapan kita bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hal itu diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Fadlullah di sini dikasih makna oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan rahmat di sini diberi makna atau ditafsiri oleh Ibnu Abbas dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita Muhammad. Dengan dua ini, yaitu ilmu yang manfaat dan Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pernah enggak kita mentargetkan dalam diri kita, bulan Rabiul Awal ini saya harus bertemu dengan Nabi Muhammad? Pernah enggak? Terbersit enggak dalam hati kalian? Pernah mikiran jok mono boleh? Baru tahu. Mimpi ketemu Nabi enggak ada target bulan ini. Enggak pengen mimpi ketemu Nabi. Tapi enggak punya rencana. Enggak ada kan? Saya tanya seperti ini kan panjenengan, oh iya ya. Ya. Enggak. Mungkin di antara kita jarang. Kenapa? Karena perhatian kita bukan kepada Nabi Muhammad. Perhatian kita bukan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita lebih sibuk dengan urusan pekerjaan kita,
ketimbang sibuk mikirin Nabi Muhammad. Kalau orang yang mikirin Nabi Muhammad ini bakal apa ya istilahnya? Bakal cari jalan, cari cara supaya saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad minimal dalam mimpi. Minimal dalam, nggak pernah direncanakan kan? Pernah rencanakan? Pernah berharap? Mungkin nggak pernah. Di hati kita mungkin kosong. Saya mau ngimpi sama Nabi, nggak ngimpi ya sudahlah lillahi ta'ala. Nggak ada usaha sama sekali. Padahal hal itu bisa diusahakan, hadirin yang dimuliakan. Hal itu bisa diusahakan. Caranya bagaimana? Kita minimal punya rasa rindu, rasa kangen untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini jarang, hadirin, jarang. Kenapa saya berani ngomong seperti ini jarang? Karena di antara kita sering ngaji, cuman belum pernah ada yang tanya, Bib, bagaimana caranya mimpi ketemu Nabi? Turun tono ya. Belum pernah ada yang tanya kan? Hah? Lo panjenengan nggak pengen tahu caranya? Kok nggak tanya? Nggak ada yang WhatsApp? Nggak ada yang japri sama saya? Nggak ada yang tanya di grup? Berarti udah kepengin, nggak pengen. Padahal siapa yang mimpi ketemu saya, siapa yang melihat saya dalam mimpi, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku Rasulullah dalam mimpi, kata beliau, maka dia benar-benar melihat saya. Dia benar-benar melihat saya. Sebab setan nggak bisa menyerupai diri saya. Makanya kalau panjenengan itu mimpi ketemu Nabi, itu benar Nabi. Seakan-akan seperti panjenengan ketemu dengan Nabi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan seperti ini ketemu Nabi Muhammad. Jadi kalau panjenengan tidur kemudian ngimpi ketemu Nabi, itu seperti kita ini sadar seperti ini, melihat Nabi Muhammad. Kalau tingkatan aulia, hadirin, tingkatan aulia itu bukan hanya mimpi, ya, lihat Nabi Muhammad di dalam tidurnya saja. Tapi mereka melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Orang tua dulu di Tarim itu mendidik anaknya ketika masih kecil, itu dididik supaya anaknya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, oleh ibunya digembleng. Hei nak, kalau kamu belum ketemu Nabi, maka kamu berarti bukan anak saya. Akhirnya beliau belajar caranya bagaimana? Caranya kerjakan sunnahnya, adabnya, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Diajari anaknya sudah mujahadah, sudah berusaha untuk bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang zaman dahulu, hadirin. Lo anak ente diarani kon ning gede jadi dokter bae. Kalau besar jadi ini. Kamu kuliah di sini, biar kamu kerjanya di sini. Tapi nggak mikirin anak kita udah ngimpi ketemu Nabi atau belum. Kadang-kadang jangankan itu, masalah yang wajib belum ngerti anak-anak kita. Na'udzubillah min Abdullah bin Husain bin Thahir, dia amalkan sunnah, banyak sholawat sampai malam hari beliau ketemu Nabi Muhammad. Bunga, alhamdulillah saya diaku sama ibu saya jadi anaknya. Datang kepada ibunya, wahai umi, kenapa? Alhamdulillah saya semalam ketemu Nabi. Ditanya sama uminya, ketemunya dalam keadaan tidur apa terjaga? Dalam keadaan tidur, umi. Saya ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Oh belum, itu belum anak ibu. Kamu harus mujahadah lagi supaya ketemu Nabi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Ini mereka didik anak seperti itu, hadirin. Makanya jadi wali. Ente dididik, dicekoki, wong jadi wong sukses dunia, kerja enak. Ya akhirnya seperti ini. Sampai beliau sudah bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, lapor kepada ibunya, ini baru anak saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mata kita, muliakan mata batin kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi. Syukur-syukur
saat akhir hayat kita beliau hadir dan menuntun kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah